Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa ya di subscribe, like, and comment agar saya lebih semangat lagi untuk menyampaikan info-info terupdate. Di kesempatan kali ini, saya tidak akan pernah bosan membahas sebuah aplikasi ataupun sebuah bisnis yang berpotensi merugikan. Ruginya bukan karena perdagangan atau bukan karena bisnis, karena emang ini didesain untuk menipu. Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Kenapa ini bisnis skema Ponzi ini sangat sulit diberantas? Ini ada beberapa faktor ya teman-teman. Ini yang paling penting adalah sistem hukum. Dalam undang-undang terorisme itu ada orang misalkan punya buku yang mengarah kepada tindak pidana terorisme itu bisa ditangkap meskipun belum melancarkan aksi. Nah, itu dalam undang-undang terorisme. Namun untuk undang-undang bisnis bodong ini masih belum menyentuh itu. Misalkan ada seseorang membuat aplikasi yang memang skema Ponzi, itu walaupun sudah diketahui tidak bisa ditindak. Harus menunggu dulu laporan kerugian dari masyarakat baru bisa ditindak. Itu pun kalau masyarakat melapor, ya kalau tidak, ya tidak ditindak. Nah, ini yang paling penting. Ini saran saya sih kepada regulasi atau pemangku kebijakan. Tolonglah, kalau ada sebuah aplikasi yang setelah dikaji sah, meyakinkan, berpotensi merugikan, ya tindak saja itu pembuatnya. Karena cikal bakal sebuah musibah kerugian daripada masyarakat yaitu adanya pembiaran aplikasi ilegal yang tidak secepatnya ditindak. Nah, ini karena ini delik aduan, baru bisa ditindak kalau ada aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Nah, ini yang paling penting, sistem hukum. Karena untuk saat ini para leader Ponzi pun yang dari Ponzi ke satu yang Ponzi ke berikutnya itu sulit untuk ditindak. Kenapa? Ya karena tidak ada yang melapor dari member. Ini yang saya sangat sesalkan. Sehingga bisnis-bisnis yang skema Ponzi itu sangat menjamur. Ya, yang satu ditindak, jadi ini mati satu tumbuh 1000. Ini tidak cukup oleh regulator saja, OJK menyampaikan itu ilegal, tidak cukup sampai di situ. Peran masyarakat juga sangat penting, begitu ya teman-teman. Makanya di sini saya dengan sukarela membuat sebuah video agar jauhilah bisnis-bisnis yang memakai skema Ponzi. Mau tidak mau itu akan merugikan ya, begitu. Nah, berikutnya kenapa ini sulit diberantas? Ya karena hampir setiap hari rilis bisnis yang model seperti itu, skema Ponzi. Ini report bukan report, ya report di saat macet withdraw pada hari itu tanggal 17. Nah, saya menemukan aplikasi baru skema Ponzi rilis tanggal 18. Jadi di saat report sulit withdraw di tanggal 17 dan itu fix penipuan karena tanggal dijanjikan tidak terrealisasi. Di tanggal 18-nya muncul aplikasi baru. Itu yang saya ketahui. Belum lagi yang belum saya ketahui. Terutama itu ada yang namanya Gebay. Itu aplikasi Gebay saya belum sempat riset, belum sempat meneliti. Tahu-tahu sudah ada korban di Gebay. Ini saking tidak terbendungnya skema Ponzi, ini sangat sulit diberantas teman-teman.
Ini satu-satunya cara untuk memberantas skema Ponzi, ya kita harus cerdas, jangan ikuti. Jangan kita ikuti. Ini gebay saja saya baru tahu dari teman-teman dari MAP yang share link grup. Nah, ini apa? Saya belum mengenalnya itu gebay, pas ditelusuri lewat Google pun saya itu kurang familiar. Tahu-tahu sudah ada korban. Ini sangat astagfirullah. Di saat kami gencar memerangi skema Ponzi, ada yang menawarin kepada saya. Ya, terang-terangan skema Ponzi. Nah, itu juga faktor yang membuat skema Ponzi itu sulit diberantas karena memang banyak penikmatnya. Apakah dia bilang? Sebelum scam, tanda-tanda scam, tarik dana. Dan dia menjanjikan paling itu 7 bulan katanya. 7 bulan baru scam. 7 bulan gimana? Yang namanya skema Ponzi sulit diprediksi. Saya pun hanya bisa memprediksi yang namanya Ponzi tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat akan tutup. Cuman untuk masalah waktu itu tidak bisa diprediksi. Karena itu tergantung teman-teman semua. Apa banyak yang mengikuti atau tidak. Karena yang saya ketahui yang namanya skema Ponzi itu ada yang baru 1 minggu udah tutup. Ya karena sepi peminat. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada juga sampai 1 tahun. Ada juga yang bertahun-tahun tidak scam, bukan scam maksudnya tidak tutup-tutup. Pada hakikatnya yang namanya skema Ponzi itu adalah skema Ponzi atau penipuan. Nah, ini juga sangat sulit diberantas karena banyak penikmatnya. Begitu. Di tanggal 18 rilis. Setelah ROBD scam ada juga muncul apa BTF. Itu yang saya ketahui. Skemanya sama dan penikmatnya juga banyak. Astagfirullah. Jadi teman-teman tolonglah cerdaslah. Untuk membuat mereka bangkrut ya jangan diikuti. Oke lah, saya maklum kalau ada teman-teman semua yang yang awam tidak tahu menahu bahwa itu adalah skema Ponzi sehingga telat daftar. Setelah daftar scam, belum sempat menikmati hasil keburu scam. Nah, ini teman-teman, jadi memang skema Ponzi itu astagfirullah sangat sulit diberantas karena memang pertama dari sistem hukum, yang kedua memang banyak penikmatnya. Banyak leader-leader Ponzi yang jadi kutu loncat. Dari Pitu loncat ke Pito. Pito tutup loncat lagi ke Enel. Itu sudah saya telusuri di grup Pito. Saya kan penasaran. Di grup Pito saya masuk lagi di Telegram. Ternyata itu gencar mengiklankan Enel Green Power. Begitu. Sekarang Enel ini udah scam. Korban sampai sekarang belum mendapatkan haknya. Nah, ini saya juga sulit membedakan mana real korban, mana yang memang pemain. Kalau memang pemain itu saya bilang ya puas lah. Kenapa harus diikuti? Nah, ini untuk pemain. Tapi yang kasihan itu para korban. Sampai ada yang menyesal. Yang lebih parah lagi sampai stres, frustasi. Ada yang pakai uang kuliah, orang tuanya memberikan uang untuk bayar kuliah tapi diinvestasikan kemana? Ke Enel Green Power yang sekarang sudah tutup. Begitu. AGT modusnya sewa, kalau nggak salah sewa mesin iklan, tapi mesin iklannya itu fiktif. Enel juga mesin listriknya itu pembangkit listriknya itu fiktif. Terus sekarang X toko. Ini beli apaan itu? NFT itu fiktif juga itu. Karena skemanya ya kalau yang real tidak seperti itu. Nah, ini jadi
Saya juga heran. Nah ini di Redport, Heart of Hope terus gencar promosi camp perintis. Katanya dia mengklaim sudah banyak yang daftar. Harus apa? Harus depo lagi. Astaga, ini saya gimana? Ini saya bingung juga. Di sisi lain ada orang yang memberantas skema Ponzi, di sisi lain banyak penikmatnya. Ini gimana nih, teman-teman? Jadi tolonglah ini yang sudah subscribe, tolong disebarkanlah ini video-video saya karena ini sangat bermanfaat buat teman-teman agar tidak terjerumus, khususnya yang awam. Karena kalau bagi pemain itu ya sulit juga. Karena ya dia penikmat. Ketika sudah tutup dia tahu tarik dana itu kalau sempat. Tidak sempat cari lagi Ponzi baru untuk mengembalikan modal. Nah ini jadi ini saya tolong minta bantuan kepada seluruh teman-teman khususnya yang mendengarkan video ini, stoplah. Sebenarnya gampang untuk mengenai ciri-ciri Ponzi. Iya, pertama kantornya itu saja tidak jelas, tidak ada kantornya. Pertama ini yang paling penting adalah legalitas, bro. Cek di OJK. Kalau di OJK belum terdeteksi sebagai entitas ilegal, kalau yang berhubungan dengan kripto, cek di Bapepti terdaftar atau tidak. Kalau tidak, jangan. Ya, jangan ikuti. Kalau tidak terdaftar di Bapepti. Yang legal saja itu memang selalu ada resiko, apalagi yang ilegal. Kalau yang ilegal itu cari penyakit karena ya berpotensi tutup tiba-tiba. Kalau misalkan legal, oke lah kalian bisa mengadu kepada ke lembaga perlindungan konsumen karena kalian merasa dirugikan. Di Redport saja itu uang kalian dicuri sepihak, dibelanjakan ke REDT sampai sekarang belum masih beku, maksudnya masih beku. Kalian diam-diam saja. Cuman keluar-keluar bikin grup pengaduan Redport, tapi tidak ada tindakan untuk melapor. Sampai saat ini mungkin saya minim informasi, tapi yang saya tahu memang Redport tidak ada korban Redport. Saya lihat tidak ada etikat untuk melapor. Begitu. Masa buat deposit ada, buat melapor kagak ada. Jadi teman-teman tolonglah stop bisnis model ginian. Karena ya yang membuat tumbuh subur ya kalian juga yang para penikmatnya, ada para penikmatnya. Coba ini teman-teman edukasi teman-teman yang lain yang belum paham apa itu Ponzi. Kalau bisa jauhi ya, begitu. Nah ini yang menyebabkan Ponzi sulit diberantas. Pertama ya memang hampir setiap hari selalu rilis. Yang kedua memang sistem hukum belum bisa menyentuh yang namanya langsung ditindak. Ini harus nunggu laporan dulu. Yang berikutnya memang banyak penikmatnya. Di sisi lain banyak yang memberantas ya, di sisi lain juga ini menikmati. Begitu. Jadi teman-teman tolonglah ini bantu kami memberantas Ponzi, jangan sampai ini tumbuh subur. Kalau dihitung-hitung itu berapa banyak kerugian yang diderita oleh para member yang tertipu. Kalau yang pemain lah sabodoting lah, kalau istilah Sunda sabodoting lah, itu mah derita lo, terserah lu. Kalau yang pemain ini yang kasihan, yang awam tidak tahu menau. Jadi please stop lah. Ini jangan kalian ikuti. Ini ya di grup BTF saja saya sekali komen langsung diserang, munafik katanya. Kalau butuh duit ya jangan banyak pikir, jangan banyak pikiran. Ya kalau skemanya seperti itu ya gimana, itu maling.
Di BTF saja itu pada ganas-ganas sekali saya komen di grup Telegram. Ya udah, saya menyimak saja. Saya menunggu detik-detik saja, detik-detik mengaku korban. Ini ya selalu begini di NL juga, awal-awal sangat ganas menyerang saya. Sekali komen, wah, astagfirullah, insya Allah. Tapi sudah scam, ngilang. Saya kontak, gak ada respon. Ini di report saja. Ada namanya Vespa Gembel itu ini yang paling gencar menyerang saya di grup Telegram itu Porsche, si Porsche lah. Sampai sekarang mana yang bilang saya kecoa, harus diracun. Kalian yang harus diracun sebenarnya. Sekarang tidak ada nongol-nongol, saya perhatikan saya chat juga sampai sekarang gak berani membalas, padahal sebelumnya itu sangat ganas itu menyerang saya, bro. Ya mungkin cukup sekian. Ini kenapa sulit berantas, ya seperti itulah realitanya. Kalaupun ini sudah dihukum, ini juga banyak, ini kasus binomo, banyak member yang kecewa gitu. Ya gitu ya teman-teman. Cukup sekian, ya itulah kenapa sulit berantas. Jadi saya minta bantuan lah kepada semua teman-teman, tolong nasihati teman-teman yang lain agar tidak terjerumus kepada bisnis skema Ponzi. Sekali lagi sebelum ditutup, jangan lupa kalau kalian suka, nah ini saya kata kuncinya, jika kalian suka. Tidak suka jangan di subscribe, apalagi menonton gitu ya. Kalau suka silahkan di subscribe, like and comment. Oke, kalau kalian suka dengan video-video saya, kalau tidak jangan gitu ya. Jangan gerutu di kolom komentar tapi kalian kalau tidak suka ya jangan nonton begitu ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.